أحييكم من تحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين تعظيما لشأنه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المهجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah subuh yang terakhir di Ramadan 1444 Hijriah jika seandainya puasa 29 hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan selama Ramadan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada kita kelezatan dalam taat, dalam ibadah walaupun kita sudah tak berada lagi di bulan suci Ramadan. Kun rabbaniyan wa la takun ramadhani. Jadilah hamba Allah yang sejati, tidak hanya taat di Ramadan saja. Kun rabbaniyan, hamba Allah yang sejati, bukan hamba Ramadan. Begitu pula ibadah yang kita lakukan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan ini, kiranya menjadi pembersih atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena memang Nabi bersabda di hadis yang sahih, rawahul Bukhari, man qama Ramadan, yang terkhusus di 10 hari terakhir, man qama lailatul qadar, siapa yang mendirikan beribadah untuk mencari lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Bapak dan Ibu, semoga ini menjadi ketaatan yang terus kita lanjutkan setelah Ramadan, kebaikan-kebaikan yang terus kita lestarikan walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan dari Allah, dengan karunia dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Quran yang kita khatamkan 1 atau 2 atau lebih di Ramadan ini, salat, tarawih, witir, tahajud, sedekah, semua amal soleh itu adalah murni karunia pemberian dari Allah kepada hambanya. Tak ada daya dan upaya kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sombongkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya Nabi mengajarkan kepada Muaz setelah salat, bacalah doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, bantulah aku, bantulah saya. Kita minta bantu, minta tolong kepada Allah. A'inna, bantulah kami ya Allah, ala zikrika, untuk bisa ingat selalu kepadamu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Habibillah, kasih Allah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khairal maulud, assalamu alayka ya ahsanal mawjud." Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi pengurus setelah subuh mengatakan kepada kami, guru kita Ustaz Aziz berhalangan. Pengurus meminta kepada kami tentang membahas perkara zakat fitrah dan zakat mal. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, sedikit ilmu bisa kami sampaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 60 tentang mustahik zakat. Jadi zakat ada yang muzakki, orang yang berzakat, ada namanya mustahik, orang yang menerima, yang berhak siapa? 8 asnaf. Kemudian ayat 103 dengan fi'il amar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Allah berfirman yang artinya ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yakni bermakna zakat, untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Zakat yang kita keluarkan tu'mah lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin, dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, perbuatan batil, perbuatan keji. Zakat, dengan itu seseorang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Dengan zakat mal yang ia keluarkan, nama hartanya akan berkembang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat secara umum terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah, zakat jiwa yang kita keluarkan 1 sa' atau 4 mud, 2,5 kilogram atau 3,1 liter beras dari makanan pokok. Fatwa ulama kontemporer dan mazhab Hanafi, boleh kita keluarkan dengan uang, sah. Kemudian kita bayarkan kepada amil, panitia zakat. InsyaAllah dengan itu Allah akan semoga menerima dan membersihkan kita. Kekurangan pahala-pahala puasa kita dibersihkan dengan zakat fitrah. Begitu pula zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat harta, yang terbagi kepada emas, perak, perdagangan, hasil perkebunan, pertanian, hewan ternak. Kenapa? Karena zakat ini merupakan penyelamat si kaya dari api neraka dan penyelamat si miskin dari meminta-minta. Rasulullah bersabda tentang orang yang Allah berikan harta yang banyak. Orang yang hartanya banyak ujian. Orang yang hartanya sedikit ujian. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir saja kefakiran membuat orang kufur kepada Allah. Orang yang punya banyak harta, coba kita lihat dua hadis ini. Yang pertama tentang orang banyak hartanya yang ia tumpuk, yang tidak ia keluarkan zakatnya. Man atahu Allahu malan, siapa yang Allah berikan ia harta, falam yuaddi zakataha, lalu ia tak keluarkan zakatnya, muthila lahu yaumil qiyamah syuja'an aqra, yang mana harta itu nanti akan dijelmakan menjadi syuja', ular yang berbisa, yang botak, yang bertaring. Sayutawwaquhu, yang akan melilitnya. Dia mengatakan kepada pemilik harta yang bertumpuk-tumpuk itu, yang tak ia keluarkan zakatnya, ular mengatakan, ana maluka wa kanzuka. Tahukah engkau, ana maluka, akulah harta yang kau simpan-simpan itu. Ana maluka, akulah hartamu, wa ana kanzuka, akulah simpananmu. Kata ular. Dililitnya dan gigitnya, disengatnya, merupakan azab kepada orang pemilik harta. Yang kedua, contohnya zakat al-an'am, binatang ternak.
unta 5 ekor satu kambing, kambing 40 ekor satu kambing, sapi 30 ekor satu sapi. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, orang-orang yang punya binatang ternak yang sudah sampai nisab. Cara mengingatnya nisab tu ada angka atau huruf B di belakang, barang. Jadi sudah sampai jumlahnya. Kalau haul itu masa setahun, ada L di sana, lama setahun. Begitu cara kami mengajarkan tentang bab zakat. Jadi kalau sudah sampai ini barang atau harta ini, sudah wajib kita zakat ke binatang ternak. Mungkin di jamaah masjid raya ada Pak ya, binatang ternak banyak ada. Ini nanti kalau tak keluarkan zakatnya akan dibentangkan padang luas, lalu dipanggillah harta itu semua, binatang ternaknya itu, dihadirkanlah pemilik onta, sapi, kambing tadi, lalu diinjak-injaknya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dia akan menginjak onta-onta, kambing, sapi itu, menginjak si pemilik harta yang tidak mengeluarkan zakat. Bapak Ibu, Masya Allah, zakat merupakan sebuah ketentuan dan ia rukun Islam. Abu Bakar tu orangnya lembut. Abu Bakar tu orang sering pingsan mendengar ayat tentang neraka. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang enggan bayar zakat, yang dulu di masa Nabi mereka bayar, mereka tahan di masa Abu Bakar. Marah Abu Bakar. Dia lembut. Tetapi kalau untuk agama Allah dia keras. Demi Allah dia memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Bapak Ibu yang berbahagia, zakat mal, kalau zakat fitrah ini jelas, ya, harta beras yang kita timbang atau makanan pokok kita ya beras, kecuali di daerah Arab sana kurma, gandum dan sebagainya. Yang bawa uang silakan bawa uang, masjid sah. Yang bawa beras silakan. Diskusi kami dengan guru, jangan sampai jual beli dalam masjid. Dan boleh bore sebuah fitora, ada yang jual boko bore sebuah fitora. Tidak ada jual beli dalam masjid, kecuali kantor. Kalau kami di masjid kami lihat kantor zakat itu di samping masjid ada bangunan sendiri. Mungkin di situ ada beras yang dijual, silakan dibeli. Kemudian baru dibayarkan zakatnya kepada kalau ingin pakai makanan pokok. Dengan uang pun sah insya Allah. Bapak Ibu, kemudian zakat mal, ini 85 gram emas takarannya. Emas batangan. Emas 24 karat. 24 karat emas yang antam. Kami sebenarnya tak faham juga apa emas yang belum pernah menengok juga ya. Tapi yang jelas, ini kalau kita tengok dalam internet, yaitu berapa harga 1 gram tuh? 900. Jadi kalau 85 dikali 900, 76.500.000. Kalau sudah sampai hasil begitu, maka wajib dikeluarkan 76.500.000, wajib dikeluarkan 2,5% dari 76.500.000. Itu kalau hasilnya 76 juta. Kalau tak sampai, maka infak diperbanyak, sedekah diperbanyak. Bapak Ibu, dengan zakat ini, potensi zakat insya Allah akan terselamatkan orang-orang fakir dari meminta-minta. Rasulullah pada suatu ketika di salat Id, pagi Id, Nabi Muhammad datang untuk salat. Dia bertemu dengan seorang anak. Tak bahagia, sedih. Nabi telah bersabda, "Ughnuhum 'an talab fi hadzal yaum." Tolong kayakan mereka pada hari ini, jangan sampai mereka meminta-minta tawaf berkeliling mencari makanan sesuap nasi. Nabi katakan, tolong kayakan mereka di hari raya. Ini zakat itu kita bagikan fitrah sebelum solat, bahkan mungkin sehari atau 2 hari sebelum itu, supaya mereka bisa belanja, beli baju baru, beli makanan dan sebagainya. Kalau zakat mal tak harus bulan Ramadan Bapak Ibu. Menunggu setahun. Kalau mulainya Syawal, Syawal lagi. Kalau mulainya Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah lagi. Walaupun memang zakat mal ini diangsur per bulan pun boleh.
Contohnya potongan zakat profesi para ASN ini dipotong per bulan, itu dibolehkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Nabi mendapati si anak ini sedih, Nabi panggil dia, ada apa halmu nak? Kata beliau, ayahku ikut berperang dengan Rasulullah. Anak ini tak tahu kalau itu Rasulullah. Ayahku telah meninggal, aku anak yatim. Sementara ibuku telah menikah lagi, aku terlantar. Nabi bersedih. Inginkah engkau Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibundamu, Fatimah saudari perempuan? Nabi berikan ia makanan dan pakaian. Sampai-sampai kami baca di riwayat itu, anak-anak yang lain cemburu. Andailah ayah kami, bapak kami juga meninggal dalam perang dengan Rasulullah, kami ingin juga diambil anak oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah. Aisyah menjadi ibunda kami, Fatimah saudari kami. Bapak dan Ibu, oleh karena itu kita mari bersama-sama membahagiakan mereka, menolong mereka. Anak-anak yatim yang kita tolong, mereka susah, fakir mereka, miskin mereka. Usap kepala mereka melembutkan hati. Sebanyak usapan yang kita sentuh ke rambut mereka, sebanyak itulah dosa diampuni. Nabi Muhammad juga bersabda, ana wa kafil yatim, saya beserta orang yang menjaga, menyantuni anak yatim fil jannah di surga, seperti dekatnya sababah jari telunjuk dan jari tengah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian zakat ini di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi sumber keberkahan. Sampai-sampai susah mencari mustahik, saking banyaknya, saking sudah meratanya ekonomi. Masyarakat sudah mampu, masyarakat sudah sejahtera masyarakat tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk orang-orang menerima zakat jelas. Ayat 60 At-Taubah. Cuma kalau di kita mungkin ada 3 saja. Pertama untuk amil. Yang pertama tentu khususnya adalah fuqara dan masakin, fakir dan miskin. Saya baca dalam fikih manhaji mazhab Syafi'i, tentunya fakir miskin berbeda. Kalau fakir itu 10 kebutuhan keluarga, mungkin hanya 2 yang bisa didapatkan dicukupi. Itu namanya fakir dalam buku itu. Tapi kalau miskin 10 yang dibutuhkan di keluarga itu dicukupi seharusnya, tapi hanya 4 mungkin, itu masih miskin. Atau dengan makna lain, orang fakir tak ada kehidupannya, pencariannya, hidupnya susah. Kalau miskin ada, tapi tak cukup. Allah alam. Yang jelas, semua asnaf ini fakir miskin. Begitu pula yang kedua di kita amil. Satu lagi adalah sabilillah. Sabilillah ini, Bapak Ibu yang berbahagia, asal muasalnya memang untuk kebutuhan perang. Ada nanti perang, pembelian kuda, di harta zakat. Begitu pula makanan bagi para pasukan tentaranya dari harta zakat, itu aslinya. Cuman ulama berfatwa, ulama kontemporer, untuk manakah zakat daripada zakat ini diperuntukkan ya, kepada kebutuhan fisabilillah. Namun perlu diingat, zakat fitrah Bapak Ibu yang berbahagia ini paling dikuatkan untuk fakir dan miskin. Ada hal lagi tambahan, jangan sampai harta zakat kita gunakan untuk pembangunan masjid. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Tidak boleh. Zakat mal, zakat fitrah semuanya untuk asnaf yang 8. Dan memang Bapak Ibu yang berbahagia, 8 asnaf ini semuanya bernyawa. Semuanya fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, sabilillah, ibn sabil, begitu pula ar-riqab sebelumnya. Ini semua al-gharimin. Ini semua adalah orang-orang yang bernyawa untuk jiwa mereka. Jadi jangan sampai harta zakat yang belum faham silahkan difahami. Jangan sampai harta zakat masih digunakan untuk masjid, pembangunan masjid dan sebagainya. Zakat digunakan untuk yang lain. Kalau untuk masjid silahkan dari infak, sedekah dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berdoa semoga zakat-zakat yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantuan infak, sedekah semuanya juga nanti menjadi naungan kita. Karena Nabi bersabda, hadis dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, "Ar-rajul fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainal ibad. Ar-rajul fi zilli sadaqati yaumil qiyamah." Atau kama qala Nabi.
Seseorang itu berada di naungan sedekahnya di akhir akhirat kelak. Seseorang itu berada di lindungan di naungan sedekahnya di hari akhirat kelak. Sebanyak sedekah yang ia keluarkan, bantuan yang ia berikan, itulah naungan, jadi payung baginya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga zakat fitrah yang keluarkan, maka fitrah diri kita, suci bersih diri kita. Zakat mal yang sudah kaya, Bapak Ibu yang sudah kaya 76.500.000 tadi, ya, semoga ini juga menjadi nama bertumbuh berkahnya harta Bapak dan Ibu. Bertambah-tambah harta Bapak dan Ibu karena telah mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya. Dan jangan sampai harta itu menjadi fitnah, cobaan, azab. Karena memang di sumber yang lain dalam ayat kita lihat nanti harta itu yang tidak dikeluarkan bagi orang yang bakhil yang menumpuk harta, harta akan disetrikakan ke punggung, ke dahi, ke lambung mereka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Pada intinya kaya adalah cobaan, miskin juga cobaan. Apakah orang kaya yang bersyukur yang mulia ataukah orang miskin yang bersabar yang mulia? Pada hakikatnya orang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Nabi Muhammad bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi." Allah akan senantiasa menolong dan membantu orang yang masih menolong saudaranya. Paling terakhir, hari raya itu bukan Jumat, bukan pula Sabtu. Hari raya itu tanggal 1 Syawal. Kalaupun saya berdoa terjadi ya bersatu hari raya ini, semoga hilal terlihat, bulan terlihat. Kalau seandainya berbeda, kita saling memahami, kita saling memaafkan, tidak usah saling menyalah-nyalahkan. Ulama itu berkata dengan ilmunya. Jangan sampai kita yang kurang ilmu berkata pula, berfatwa pula, na'udzubillah. Serahkan kepada ulamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga Allah memberikan nikmat persatuan, kesatuan kepada kita dan bisa memahami masalah khilafiyah. Demikian saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.